Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir alhamdulillah banyak, yang jawab salam masih kurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para guru, wabil khusus Habib Tolha, Habib Abdurrahman, sesangin badan kaulah mujahaki, Kiai Haji Jauhar Subadar, benda segala para ulama yang sekolah tidak bisa nyebut satu persatu, semuanya saya tahu hati fatwanya. Ketua Takmir Masjid Mujahidin Kiai Jamaluddin dan seluruh pengurus takmir, panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu bapak hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya berdoa semoga saya hadir malam mangken eparengna sehat kabeh. Benikun sehat ketua tunjukkan di bulan malam mantel rezeki dulunya. Sehat muntah di PC kita nyaman. Banyak pesena mungkin sakitan kita nyaman kita. Jadi sehat rezeki barokah. Nikmat sehat ini penting. Kenapa saya katakan penting? Kalau seluruh organ tubuh kulit panjenengan sedaya ini rusak, tidak berfungsi, jantungnya rusak, paru-parunya rusak, ginjalnya rusak, livernya rusak, pernafasannya rusak, badannya semuanya ini rusak. Kata dokter, biaya kesehatannya 5 miliar sebulan. Kalau 1 tahun 60 miliar. Kalau 60 tahun 3,6 triliun untuk kesehatan saja. Tidak ada gula panjenengan nikah sebut salah kaprah yang kenikmat itu pun peseng. Padahal kesehatan ini nikmat Allah sangat raja. Harun al-Rashid, khalifah dari dinasti Abbasiyah, ketika beliau sedang berjalan-jalan berlibur bersama penasehat yang sangat bijak yang bernama Ibnu Sam, di tengah perjalanan Harun al-Rashid kabinto pelka gigi kehausan, pas minta penasehatnya Ibnu Sama, wahai Ibnu Sama, sediakan saya segelas air putih. Ibnu Sama ngalah air putih. Sebelumnya air putih ini bagi Harun al-Rashid, Ibnu Sama sebagai penasehat yang dijaga itu ada, wahai khalifah, wahai raja, seandainya di tempat ini tidak ada sama sekali air, kita tidak menemukan air, dan raja dalam kondisi kehausan, kira-kira bagaimana Tuan Raja jika pada saat itu bede orang datang ngibe air segelas abri'ah dapat jenengan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Orang ini minta separuh kekuasaan Tuan Raja
dan separuh kekayaan Tuan Raja. Panjenengan oleh dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid ini kekuasaannya membentang dari Afrika sampai India. Mun mangke jumlahnya 38 negara. Kekayaannya luar biasa. Disuruh tukar separuh dengan segelas air putih. Harun ar-Rasyid mikir sekejap. Tapi pada akhirnya dia mau, saya mau, daripada saya mati kelaparan, daripada saya mati kehausan. Setelah bilang seperti itu, bagi Pak, segelas ini. Begitu ia minum, begitu selesai diminum, saudara-saudara sekalian, selesai diminum, penasehat yang bijak ini Ibnu Samad ada boleh. Wahai Tuan Raja, seandainya air botanika tak bisa keluar dari tubuh khalifah, tentu khalifah akan sakit yang sangat luar biasa. Makanan tak bisa keluar dari tubuh. Di saat kondisi sakit seperti itu, pas bede dokter tabib pengen menyembuhkan Tuan Raja dengan syarat dia minta separuh kekuasaannya dan separuh kekayaannya. Tanpa pikir panjang, Khalifah ini bilang, saya siap daripada saya mati kesakitan. Uang bisa dicari, pangkat bisa dicari. Kata Ibnu Samad, ternyata kekayaan, kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid ini cuma setara dengan segelas air putih. Masya Allah. Nikah kun segelas belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Terus pengajian ini sampai kalau senang biasa. Kalau telok ya, sanggup sampai ke telok, sanggup impian sampai ke telok tunjukkan begini, boleh-boleh mereka di surga. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, nikmat yang sangat luar biasa. Di samping nikmat sehat gak dinto, yang kedua, zaman mangke gak dinto, kula panjenengan saja masih diberi nikmat hidup, nikmat odi. Kula panjenengan lagi odi, iki bagi tekak letoju peterapet, tanda sekarang gue masker, gimana ini odi. Nikah nih nikmat. Sekarang orang yang wafat meninggal akibat COVID ini sedunia sudah hampir 5 juta. Indonesia hampir 150.000. Orang songsongan tangan koi masker rapat ngan minto iki bagi paringi sehat paringi udi tepi. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa. Banyak sekarang ini orang mati tidak didampingi oleh keluarganya, orang wafat tidak didampingi oleh keluarganya. Banyak orang menggelepar, dia bernafas pakai ventilator, tidak lancar nafasnya, berjalan pakai bantuan alat. Kita sampai saat ini sehat, bernafas, menghirup oksigen gratis tanpa ventilator. Saya tidak dapat bayangkan kalau oksigen dihentikan oleh Allah 10 menit saja, mungkin panjenengan pun bergelepar ini lagi tak mampu mati pun launa. Alhamdulillah, paringi sehat, paringi kan itu penting. Hidup ini penting, apalagi hidup di dunia ini. Memang di dalam Al-Quran ada pernyataan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Di dalam pernyataan yang lain di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa dunia
Makanya akhirat lebih bagus dari dunia. Dengan hidup di dunia ini kita nanti punya harapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa di dunia. Tak kira tapangki sareng Allah. Dunia wasilah perantara kita bagi di akhirat kita bertemu dengan Allah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa kenikmatan tertinggi dimiliki oleh seorang mukmin nanti di akhirat itu bukan surga, bukan bidadari, tapi bertemunya orang mukmin melihat langsung Allah pencipta alam semesta. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang mukmin nanti di akhirat wajahnya berseri-seri dan dia bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, dengan hidup di dunia ini nanti kita bisa punya kesempatan untuk masuk surga. Saya doakan semuanya ini malam manter rek songsongan rek penaungan jamaah masjid mujahidin gak dinto takdirlah masuk surga. Masuk surga tapangki di kanjeng Nabi. Amin. Eki bagi doa junjukkan di bulan malam manter panjenengan para jamaah masjid malam manter takdiran ke haji kami. Peleman dari Mekah soki kami. Bisa bangun rumah kami. Dapat hadiah mobil mewah kami. Bapak-bapaknya saya doakan rezekinya tambah. Istrinya juga. Maksudnya istrinya tambah sayangnya. Sepakat Bu? Sepakat. Bukan istrinya tambah, sayangnya yang tambah. Karena sayang istri ini penting. Seorang laki-laki yang hebat, seorang pemimpin yang hebat, pasti di belakangnya ada istri yang hebat. Tapi sebaliknya, seorang laki-laki yang hebat, seorang laki-laki yang sukses, kemudian jatuh, pasti ada perempuan lain di belakangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pengen sukses semuanya? Mau pakat? Pengen berhasil tentunya? Bahagiakan istrinya. Ada 4 kunci munreng bini terus dengan rajin panjenengan nggih. Pertama, panjenengan kudu andi kuncina rumah. Nomor 2, kudu andi kuncina motor. Nomor 3, kudu andi kuncina berangkas. Nomor 4, kudu bade pin ATM. Mun andi kapi insyaallah seneng rajin panjenengan gimana? Sekarang bagaimana sih caranya untuk masuk surga? Terus masuk surga kami. Terus syaratnya cuma satu kalau kita pengen masuk surga, cinta Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi kita tidak cinta Nabi, Allah tidak suka orang ini dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kalau kita cinta kepada Allah sekaligus cinta Nabi, Allah cinta kepada hamba ini dan Allah akan mengampuni segala dosanya. Isyaratnya termasuk surga cinta Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, katakan Muhammad kepada orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, maka orang itu harus cinta Muhammad. Kalau cinta Muhammad, maka Allah cinta kepada orang ini dan akan mengampuni dosanya. Jadi panjenengan mengaku cinta dengan Allah, pas tak cinta dengan Nabi, ada kuda. Ini kau pengen penawangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai ya ngaku cinta dengan Allah, pas tak cinta dengan
biasa manusia satu ini, luar biasa manusia istimewa ini, sangat istimewa. Lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah wafat juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi hijrah juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hari ini kita sebenarnya memperingati 3 peristiwa sekaligus: lahirnya Nabi, wafatnya Nabi, dan hijrahnya Nabi. Istimewanya Nabi gak dinten lahir sareng setan datang ke musuh hari bulan depan. Mulai penaungan kan lahir Kemis pada Minggu. Sapi mancing boleh juga. Gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Istimewa orang ini, luar biasa. Jangankan manusia, Allah memberikan sanjungan yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah menyanjung Nabi bahwa Muhammad itu dalam diri Muhammad ada akhlak yang sangat mempesona, akhlak yang sangat mengagumkan. Kata Allah, Allah memuji habis baginda Nabi. Jadi kalau mulai tadi kita baca sholawat sampai detik malam baca sholawat sampai coklak kepi saya mencolok, itu tidak dosa, tidak bid'ah, tidak sesat. Karena apa? Allah memuji habis baginda Nabi. Allah memuji, apalagi kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibn Aulin boleh lagi. Satu-satunya perintah Allah yang Allah melaksanakan perintahnya sendiri cuma perintah bersolawat. Allah ni kemana menyuruh apa je, Allah ni tak nyuruh apa je. Allah tak pernah ngelakoni perintah sendiri. Allah nyuruh haji, Allah tak nyuruh haji. Kun situng perintah Allah yang Allah melaksanakan perintahnya sendiri dan diawali dengan contoh dan keteladanan. Perintah apa itu? Perintah bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Setelah Allah dan malaikatnya bersolawat, Allah perintah kita untuk bersolawat kepada Nabi. Allah memberikan contoh, dan insya Allah contohnya luar biasa. Yang songsongan Allah ni kemak yang penaungan mun muluk kanjeng Nabi, Allah ni ka sopan iki tak kasar. Allah ni kan Allah ini kalau manggil nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran cuma dipanggil namanya oleh Allah. Ya Musa, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa. Tapi memanggil Kanjeng Nabi, Allah selalu memanggil pangkat dan derajatnya. Bagaimana Allah kalau manggil Nabi? Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillah wa ma Muhammadun illa Rasul. Allah sopan dengan Kanjeng Nabi. Dia manggilan ni kebanyakan orang ini kasar dengan Kanjeng Nabi. Pas manggil Kanjeng Nabi, pada musuh manggil Kanjeng Nabi. Tak sopan. Allah sopan. Luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kawan, lawan menghargai Nabi. Bapak astronomi dari Amerika yang bernama Michael Hart setelah mengadakan penelitian bertahun-tahun di antara 100 tokoh pemimpin besar, pemimpin yang paling berpengaruh di dunia ini, hasil penelitiannya
seorang orientalis tidak beragama Islam, dia meletakkan di ranking pertama adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Baru yang kedua dia taruh Isaac Newton, yang ketiga Albert Einstein, yang keempat baru dia taruh Isa Al-Masih. Kemudian ada tokoh yang lain seperti Umar bin Khattab, Dalai Lama tokoh dari Cina, Mahatma Gandhi bapak nasionalis dari India, yang sampai mati dia tetap beragama Hindu. Ternyata setelah mati tertulis dalam agendanya, Muhammad is the greatest person ever known in the world. Muhammad manusia besar, tidak ada yang bisa menandingi. Ini Mahatma Gandhi. Soekarno, bapak proklamator kemerdekaan RI, beliau mengatakan tidak ada manusia sesempurna Muhammad. Lebah mungkin Pak Putra, salah satu putra Pak Jobu, Pak Berdina, Kiki ini bahkan lebih berjasa mana Pak Karno dengan Kanjeng Nabi di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini yang disebut dengan logical fallacy, logika yang salah. Kalau di dalam usul fikih disebut al-mughalathah, jadi logika yang sesat. Nabi dengan manusia yang lain tidak sebanding dan tidak bisa dibandingkan. Jadi saya tanya sekelero, padahal mau seorang makin tanya milik mana, Al-Quran atau Pancasila. Dan saya tanya ini ke sekelero, bagus mana Al-Quran dengan Pancasila. Saya tanya ini ke perlu tak tahun ini. Itu yang disebut dengan al-mughalathah, logical fallacy, logika yang salah, logika yang sesat. Kok Al-Quran dibandingkan dengan Pancasila? Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu kalamullah. Pancasila konstruksi manusia meskipun diambil dari nilai-nilai Al-Quran. Dan tidak dari kekun pengen menjebak mampu sangat menjenengan. Saya tanya ini mau ditanya ini kepada musuh orang yang penting lagi cantiknya kue dengan cantiknya yang membuat kue kita apa ada? Jadi kue penting lagi musuh saya kue kue. Kita apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Terus pengajian? Ini sampai coba kan ini kalau Ustadz dia ini tukang parkir terus udah tempat Masya Allah luar biasa Kanjeng Nabi ini kan yang kita peringati maulidnya malam ini. Manabi Abidatu Kanjeng Nabi Garito Apoloan ini kayak terada sering sahabat karena belum mesti Kanjeng Nabi ini kan roh ini kebaik parfum mun pelon reng penaungan ini jadi model nama boleh mereka nulungi mulut dan dia kornik bini lebih pas ojeng dari ujung rambut sampai ke riburi main tarkore baik buru dari dia. Masya Allah Kanjeng Nabi ini mah mau aja dan pas panas ondem kesannya mah memayungi Rasulullah ini mau biar mulai gue semai ondem GR biar ya kok udah Kanjeng Nabi kan ondem jemaah mungkin Kanjeng Nabi kan agak ebadi dan mau biar tapi buru tak kok tak porkera tengah kita apa ada Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ini mau aja dan Pak Gel kan bisa siom musuh ular kalah itu orang Pak Gel kan siom jadi mulia tinggal penaungan itu orang ular itu orang kalah ya GR dia kok udah Kanjeng Nabi karena ular lempur kimun Kanjeng Nabi di ular tidak mulia kita Kanjeng Nabi pun panjenengan itu orang ular buru mau kita senang. Masya Allah luar biasa baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini pertanyaan, kenapa sih Nabi itu kok begitu dicintai? Sampai sekarang pengikut Nabi Muhammad yang ada di dunia ini, meskipun Rasulullah sudah wafat 14 abad tahun yang lalu,
sudah mencapai 2 miliar lebih orang Islam di dunia ini. Diperkirakan nanti pada tahun 2050 maka Islam akan menjadi agama terbesar di dunia ini. Kalau sekarang penduduk muslim terbesar yang ada di dunia ini adalah Indonesia, maka nanti di tahun 2050 akan bergeser ke India. Dan yang akan menyumbang jumlah umat Islam yang juga banyak sumbangannya Amerika dan Eropa. Di Eropa mungkin sudah banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Wali kota di Inggris salah satunya adalah orang beragama Islam. Orang pakai busana muslim di Amerika, masuk mall, keluar hotel sudah biasa. Di Inggris juga seperti itu. Islam semakin lama semakin banyak dicintai. Rasulullah semakin lama semakin banyak dicintai, pengikutnya semakin banyak. Ya, kenapa? Kita harus tahu ini. Gila Habib maca sholawat ini, maca Quran di tengah-tengah baca sholawat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ada 3 sifat yang membuat Nabi ini dicintai sampai sekarang. Tidak hanya sekedar dicintai, rela mengorbankan hartanya untuk Nabi, rela mengorbankan fisiknya untuk Nabi, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Jangan coba-coba menghina Rasulullah. Akan banyak orang yang siap berani mati untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa ini? Karena Rasulullah punya 3 sifat. Yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi ini berat ketika melihat umatnya menderita. Tak tega mudah jadi umat menderita. Pengen ditanggung sendiri penderitaan umatnya. Umatnya tidak boleh menderita, biar saya yang menderita. Ini Rasulullah. Bahkan tidak hanya ketika hidup, ketika detik-detik Rasulullah wafat. Masya Allah, ketika Nabi ampun keluar tak bisa ngimami di masjid. Nabi sakit, demamnya sangat parah. Para sahabat yang datang untuk menjenguk Nabi sama putrinya Fatimah tidak boleh masuk menjenguk Nabi karena Rasulullah sedang sakit demam yang sangat parah. Sahabat-sahabat semuanya melingkar di depan rumah Rasulullah yang sekarang menjadi makam Nabi di Madinah. Itu rumah Rasulullah 3 kali 7 meter. Itu rumah Nabi. Tidak ada apa-apanya di rumah Nabi kecuali di karkasa dan gantung di pojok bilik kendi untuk air wudhu, sehingga ketika Nabi bangun dari tidurnya terdapat bekas tikar kasar menempel di pipi Nabi yang indah. Di saat semua sahabat duduk, tiba-tiba datanglah seseorang, orang tidak dikenal. Dia memaksa masuk ke Fatimah, ke Siti Fatimah ingin ketemu Nabi. Siti Fatimah mengatakan, jangan diganggu, Rasulullah sedang sakit keras. Tamu ini maksa, saya harus ketemu Nabi. Nabi mendengar itu, dialog Siti Fatimah dengan tamu yang maksa itu. Rasulullah manggil Fatimah, Fatimah, tidak apa-apa, biarkan tamu itu masuk. Siapa itu ya Rasulullah? Itu adalah malaikat Israel yang akan memisahkan saya dengan segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Masuklah malaikat Israel. Nabi berkata, Israel ada apa? Kodak seperti biasanya, bulu-bulu saya ini. Maksud Nabi, biasanya tidak seperti itu, ada apa Israel? Kanjeng Nabi ini akrab di malaikat Israel.
Iki mah hanya bekto didikan tok Kanjeng Nabi beketar. Coba kabeh bulu kuduknya. Biar terus akrab begini malaikat Israel. Song-songan terus akrab begini malaikat Israel. Masya Allah. Ya Rasulullah, kata Israel, mohon maaf untuk kali ini saya bertemu engkau karena ada perintah Allah. Kalau diizinkan saya akan mencabut nyawa Nabi hari ini juga. Kalau diizinkan. Mungkin boleh kami yang tahu saya aku ingin pacerapan malaikat. Gimana? Pacerapan ini bulan Juli, Masya Allah di bulan ini punya saya pacerapan di malaikat Israel. Ya Allah, santri kehilangan kiai, masyarakat kehilangan ulamanya, rakyat kehilangan pemimpinnya, tenaga kesehatan banyak yang jadi korban, banyak anak yang jadi yatim piatu. Masya Allah, kalau sudah malaikat Israel mau, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Nabi Israel? Kalau memang itu kehendak Allah, saya persilakan. Tapi kenapa kamu datang ke tempat ini kok sendirian? Dalam situasi yang berat ini kamu datang sendirian. Mana malaikat Jibril? Ya Rasulullah, Jibril sekarang sedang sibuk menjadi ketua panitia di langit untuk menyambut kedatangan arwah. Tidak, dalam situasi berat saya ingin ketemu dengan Jibril. Jibril langsung datang menemui Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, Jibril, sebelum Israel mencabut nyawa saya ingin tahu dulu apa hakku nanti di akhirat. Dijawab oleh malaikat Jibril, seluruh fasilitas surga untuk Muhammad. Dan orang tidak boleh masuk surga sebelum kau masuk surga terlebih dahulu. Nabi ketika mendengar ini, Nabi datang. Sebiasa. Tak ajak kencang. Coba mending song-songan ke kapur, pun lagi jamin masuk surga. Aku ajak kencang. Kanjeng Nabi hutan sebiasa. Kanjeng Nabi malah ada Jibril, bagaimana hak dengan umat? Jibril menjawab pada saat itu, surga diharapkan dimasuki oleh umat Nabi yang lain sebelum umatmu masuk duluan ke dalam surga. Setelah mendengar ini, baru Rasulullah tersenyum. Ketika fasilitas dirinya disebut, Nabi tidak tersenyum. Tapi ketika fasilitas umatnya disebut, Nabi tersenyum. Itu Rasulullah. Kalau memang demikian Israel, oke, persilakan, ambillah nyawa saya. Tapi sebelum kau cabut, saya ingin merasakan sakitnya nyawa dicabut. Malaikat Jibril langsung membelokkan wajahnya, melengos, tidak melihat Nabi. Ditegur Nabi, Jibril, kenapa kau melengos? Apa kamu tidak suka saya? Tidak ya Rasulullah, permintaanmu ini loh yang membuat saya tidak tega. Bagaimana saya tega melihat engkau sakit, merasakan sakitnya nyawa dicabut? Tidak, saya ingin tahu rasanya nyawa dicabut seperti apa. Israel kemudian mencoba mengangkat nyawa Nabi. Diangkat satu kali, puncak Nabi. Diangkat yang kedua kalinya, keringat dingin bercucur. Diangkat yang ketiga kalinya, Nabi menjerit kesakitan. Karena Nabi merasakan nyawa dicabut laksana 300 kali bacokan pedang. Nabi Musa alaihissalam merasakan nyawa dicabut seperti disilet dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oleh panjenengan tahu sami kernya dicabut lagi ngalak cadok dia. Tebu, kok panjenengan Musa. Kok baik tebu. Apalagi nyawa. Akarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dicabut. Nabi merasakan 300 kali bacokan pedang. Israel, kata Nabi, sesakit ini kau mencabut nyawa, sekejap ini kau mencabut nyawa Israel. Kalau memang demikian sakitnya nyawa dicabut Israel, tolong kumpulkan seluruh sakit umatku di dunia ini, timpakan kepada Muhammad, biar Muhammad sendirian yang akan menanggung sakitnya, asal umatku
Islam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Masya Allah. Israel langsung menjamin pada saat itu, ya Rasulullah, atas izin Allah, saya akan mencabut nyawa umatmu sebaik mungkin. Saya akan mencabut nyawa umatmu seperti mencabut rambut dari dalam tepung bagi umatmu yang cinta kepada. Masya Allah, luar biasa kanjeng Nabi kan itu. Yang gimana malah nyari pemimpin lah Gusti Kanjeng Nabi. Ini satu. Yang kedua, terus Bu, Bu, suaranya yang keras Bu. Terus Bu, kuat dujar, udah tak kuat. Dan bikin itu mending Bogor. Kalau kuat dujar, kuat. Efeknya bisa dengan tas lah nggak. Apa yang kedua? Harisun alaikum ay ala ihtidaikum wa salahi sya'nikum. Nabi ini sangat pengen umatnya beriman, dapat petunjuk dari Allah, dan sangat pengen Nabi ini umatnya bahagia meskipun Nabi sendiri bersakit-sakit dan menderita. Yang penting umatnya dapat petunjuk, dapat beriman meskipun Nabi sakit. Binawan ini lagi kula sambil mancing makle tak lesu jadi ojo terus ini terus juga ikut mancing ikut jaga yang laki ini ikut jaga cukup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kasih contoh. Setelah 10 tahun kenabian, Nabi ditinggal oleh Abu Thalib. Nabi ditinggal oleh istrinya tercinta ini Siti Khadijah, sehingga kekuatan Nabi menjadi berkurang, sehingga Nabi diintimidasi sama orang kafir, diusir dari Mekah. Nabi kemudian dia mencoba untuk meninggalkan kota Mekah sebentar. Dia pergi ke Taif. Siapa tahu di Taif dia dapat pelayanan yang lebih baik. Begitu sampai ke Taif, Nabi yang berniat baik tidak disambut dengan kebaikan. Potongan-potongan besi dilemparkan pada wajah Nabi, tai onta, tai kambing dilemparkan pada wajah Nabi, batu dilemparkan pada wajah Nabi. Nabi penuh darah, terluka Nabi. Malaikat Jibril dan malaikat yang menjaga gunung itu tidak terima Nabi diperlakukan seperti itu. Kemudian memberikan penawaran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak sepantasnya kau diperlakukan seperti ini. Izinkan saya Rasulullah untuk mengangkat seluruh bukit yang ada di Taif ini, akan saya lemparkan kepada wajah orang yang telah menyakitinya. Apa kata Nabi? Apa Nabi pas ngirim ya tore teng hati pas kepaku ulah diberi penawaran malaikat nikah udah kerujuk mau penawaran gunung teng hati mungkin ya tore malaikat teng hati. Kanjeng Nabi pun Nabi berkata, malaikat jangan, kalau mereka tidak mau ikut aku, mereka tidak mau mengikuti ajaranku, saya masih berharap anak keturunannya masih mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada nabi nggak nih teman.
Saya minta aki kanjeng Nabi musoda bisa lain sabar. Nek song-songan, oning Nabi nom bagi. Oni. Tak oning Nabi nom. Nabi nom kan. Sangat seket tahun ada uang ngajak orang yang berkepengiran. Sangat seket tahun saya norok ning belum pada orang. Ini kok pilih. Ada uang sangat seket tahun saya norok saya belum pada aduh, saya nasi sanggup jadi ketua partai. Setiap 10 tahun dari situ. Logika nih 10 tahun dari situ. Tunggu nasi sanggup. Ledak binul, saya tuh segetah. Saya nurut nih belum pada orang. Lang kesabarannya Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh langsung berdoa. Qala Nuhu Rabbi la tadar 'ala al-ard minal kafirin dayyara. Ya Allah, hancurkan seluruh orang kafir ini. Jangan sampai ada sisa satu. Dulu lepek terang. Semua hancur sampai itu dekarik tak kasih itu. Soroting bertengah gitu. Keketuman. Diterima sama Allah, didatangkan banjir bandang. Tuh, tidak hanya rumah yang tenggelam, gunung tenggelam, tanda kali yang kafir, mati kafir. Kecuali 80 orang yang ada di atas kapal Nabi Nuh tak sabar elang disabarnya. Tapi Rasulullah dilempari batu, Rasulullah memaafkan. Rasulullah disakiti, Rasulullah mendoakan. Allahu bahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tak ada orang seperti ini. Tak apa-apa dia luka asal umatku dapat petunjuk. Tak apa saya hancur asal umatku bisa bahagia beriman kepada Allah. Itu ketinggalan. Nabi Isa lain boleh. Nabi Isa ini kan melihat umat itu sedang meleraka saya kongkong meleraka. Pokoknya meleraka orang. Nabi Isa itu begitu tak mampu ajalin umat itu sedang meleraka. Apa kata Nabi Isa dalam Al-Quran? In tu'adzibuhum fa innahum ibad. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mangken kula pasrah ka panjenengan. Ampun cukup. Ampun terserah panjenengan Gusti. Siksa angireng, isik orang angireng. Niki Nabi Isa. Nabi Ibrahim lemes, bagus. Dengan para pada kanjeng Nabi. Tapi gitu kemudian ini kamu kanjeng Nabi kan mendoakan dan memaafkan. Nabi Ibrahim ketika melihat umat melerakapi, apa kata Nabi Ibrahim? Di dalam Al-Quran disebutkan, "Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya, siapa yang ikut saya, kata Ibrahim, itu umat. Yang tidak ikut saya, Allah kan Maha Pengampun. Jadi dia tidak mendoakan jelek, cuma ngomong Allah kan Maha Pengampun. Nabi Muhammad lebih dari itu, sehingga saudara-saudara sekalian, satu-satunya Nabi yang mendapatkan privilege, hak istimewa dari Allah untuk memberikan syafaatul uzma nanti di akhirat, syafaat kepada umatnya hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kenapa Nabi ini begitu dicintai? Yang ketiga, karena Nabi mempunyai sifat Raufur Rahim. Nabi itu sayang terhadap umatnya. Umatnya macam-macam, ada yang beriman, Nabi tetap sayang. Ini kanjeng Nabi. Iki, pian nikah, Rasulullah kan diutus wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Benih keangkuhan lagi Islam melolong, tapi rahmat bagi seluruh alam. Makanya Nabi sayang kepada umatnya yang beriman, juga tidak kasar kepada umatnya yang belum beriman. Kenapa Kiai kok ada syiddah dan kufar? Kita harus keras kepada orang kafir. Itu dalam konteks peperangan.
kita harus tegas, karena dalam peperangan itu pilihannya cuma satu, membunuh atau dibunuh. Tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari kita harus sayang menyayangi. Oke? Paham ini lagi? Kenapa harus sayang menyayangi? Karena kita ini duta-duta Islam ini, panjenengan duta Islam. Orang yang masuk Islam di Indonesia tak sempat baca Quran, Pak. Saya habis akhlak panjenengan. Saya habis akhlak umat Islam, tertarik, bagus dari Islam, masuk Islam. Benih baca Quran kan? Jadi bagus, jadi duta-duta Islam. Ketepak akhlaknya, jadi duta-duta Islam. Yang gimana? Ketepak bagus, malah orang lebur. Ada musuh wali songo lambua kesan, wali songo lambua nikah berdakwah tujuannya mengislamkan orang kafir. Le mungkin ini kan udah setahun yang saya jebut, mungkin ini lebur orang berdakwah ngakiraki orang mun lambo ulama lambo umat Islam orang dah mungkin lagi Islam sih bergabiraki akhirnya menurun jumlah umat Islam lagi kalau seperti itu. Mari kita tambah umat Islam dengan perilaku kita ini meniru akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Saya berdoa semoga kita nanti masuk surga bersama-sama baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita malam ini tidak hanya berkumpul di sini, tapi nanti kita juga berkumpul seperti ini di surga Allah, Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dunia ini sementara, akhirat ini selama-lamanya. Dunia ini kita cuma transit. Di dunia ini kita cuma dikarantina oleh Allah agar kita bisa berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, umur yang masih ada ini, agar kita bisa berprestasi, mempunyai amal yang bisa dibanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.